Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nontonin channel gua, biar bisa menjalankan aktivitas lah. Ngapain nontonin channel gua mulu ya kan? Jadi pada video kali ini gua bakal bikin video mengenai motor 250 cc udah turun harga nih. Kalian nggak upgrade motor gitu kan? Gitu. Jadi apa yang bikin gelo su kan? Jadi apa yang bikin motor 250 cc turun harga? Ini menurut pendapat gua pribadi ya. Jadi di sini gua bakal menjelaskan dulu kenapa fenomena ini bisa terjadi, dan nanti bakal gua jelasin juga harga-harga motor 250 cc sekarang gitu teman-teman. Nah, yuk langsung aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena faktor penyusutan barang, ya kan? Karena memang barang yang misal kayak HP, mobil, kendaraan, terus apalagi ya yang nyusut tuh apa ya? Kayak mungkin helm dan pokoknya barang-barang yang kena penyusutan barang atau terdampak penyusutan barang itu pasti bakal menyusut terus dari tahun ke tahun. Kecuali memang harganya sudah digoreng ya kan, sama kolektor-kolektor ataupun ya seleb-seleb ataupun orang yang bisa mempengaruhi suatu barang menjadi naik gitu. Sedangkan untuk motor 250 cc kenapa bisa turun? Karena memang yang pertama penyusutan ya kan tadi. Yang kedua yaitu udah banyak motor-motor baru sekarang. Terlebih lagi bukan dari minat ya, kita ngomongin motor baru aja dulu. Kayak sekarang CBR udah banyak ngeluarin seri terbarunya, ya kan. Terus udah ada muncul ZX 25R. Ternyata orang-orang Indo kaya-kaya semua ya. Pada beli semua anjir, ZX 25R aja sekarang udah banyak di jalanan. Walaupun harganya itu untuk satu motornya yang paling murah itu 98 apa 99 juta, dan yang paling mahal bisa 120 jutaan apa 118 ya yang ABS itu. Harga segitu kalau misalnya kayak gua masih mikir-mikir ya kan. Karena memang sejatinya kita apalagi masih mahasiswa, setelah lulus kuliah kerja itu pasti kita bakal, ya kalau yang mikir ya, kita harus beli rumah dulu gitu kan biar aman. Karena memang kebanyakan orang kalau misalnya itu kan bilang ya kan, orang-orang udah sukses tuh, bahwa kalau kalian udah punya rumah aman gitu kan. Enak aja. Karena ya kita ada masalah apapun pasti baliknya ke rumah ya kan gitu. Nah, jadi yang kedua itu tadi udah banyak motor-motor baru. Yang ketiga, kenapa 250 cc bisa turun harga? Itu karena perubahan minat ya. Minat masyarakat Indonesia, bikers Indonesia atau pengendara Indonesia itu lebih ke matic. Dimana sekarang udah mindsetnya, gua nggak perlu keren lah, yang penting kehidupan gua kayak gua kemana-mana naik motor itu nyaman. Jadi kebanyakan pada beli matic gitu teman-teman. Nah ya kan, atau bisa jadi karena daripada gua beli motor mahal-mahal, lebih baik gua beli mobil sekalian. Mungkin mindsetnya ke situ. Jadi sekarang kalian bisa lihat ya di jalanan ini kebanyakan, atau di rumah-rumah daerah kalian, hampir setiap rumah udah memiliki mobil teman-teman. Jadi yang ketiga, minat orang berubah ya kan, berubah ke matic. Dan mungkin mindsetnya sekarang, mending gua main mobil ya kan. Mungkin ya kan sekarang anak-anak motor pada beralih ke anak-anak mobil. Tapi sejatinya anak-anak motor yang suka modifikasi atau emang udah motor banget nih, gua anak motor banget nih ya kan, kayak gitu biasanya sih. Biasanya walaupun udah beli mobil, udah modifikasi mobil, tetap aja malah makin modifikasinya makin menggila anjir. Kayak gua pribadi, gua itu ada mobil impian gua, yaitu Honda Odyssey yang seperti ini ya. Kenapa gua suka mobil itu? Karena memang mobil keluarga, bisa nih modif keren gitu kan. Ya gimana, intinya tetap aja setelah gua beli mobil, gua masih ada kayak sikap dan sifat untuk memodifikasi kendaraan. Ya begitulah kalau misalnya orang udah cinta otomotif ya kan. Bahkan sebelum beli Yamaha R25 ini, gua tuh pernah bilang kalau misalnya gua beli motor baru,
Gua nggak bakal modif-modif lagi. Tapi pada kenyataan setelah gua beli, ya begini adanya anjir. Modif apa ya gitu. Punya uang berapa ribu pun modif apa ya gitu ya kan. Nah itu yang ketiga, perubahan minat. Sekarang kebanyakan 250 cc. Walaupun pilih 250 cc tapi lebih pilih Matic kayak X-Max. Kebanyakan orang sih seperti itu. Bahkan teman-teman gua juga banyak yang sudah beralih ke Matic karena memang kebutuhan. Dan ada juga yang masih hobi tapi upgrade gitu kan. Jadi lebih ke hobi sama kebutuhan gitu teman-teman. Itu yang ketiga. Apalagi ya yang bikin Yamaha R25 ataupun motor 250 cc lainnya itu turun harga? Mungkin orang pada sekarang mindset ekonominya bagus ya kan. Gua lebih baik kendaraan pakai yang ada, ataupun gua lebih baik menabung banyak ya kan. Lebih baik gaya sulit tapi hidup elit ya kan, daripada kebalikannya mungkin seperti itu. Kalau orang zaman-zaman dulu kan memang banyak sih sampai sekarang yang mungkin gengsinya tinggi ya kan. Nah itu jadi gitu. Oh yang keempat mungkin ya, ekonomi Indonesia ini sudah menjadi semakin baik, dimana orang-orang yang tadinya belum bisa beli motor 250 cc sekarang jadi banyak banget yang bisa beli gitu ya kan. Jadi sesuai permintaan biasanya ya kan. Jadi harganya lebih turun sih kalau misalnya banyak yang beli. Apa iya ya? Seharusnya kan hukum permintaan tuh kalau misalnya permintaan naik, harga ikut naik, bre. Apa gimana? Lupa gue. Ya jadi seperti itulah pada intinya ya. Dan sekarang gue bakal ngebahas harga-harga motor 250 cc. Yang pertama gue bakal bahas Yamaha R25 dulu karena gue punya Yamaha R25. Jadi gue bakal bahas motornya. Jadi jangan kaget ya. Untuk motor Yamaha R25 ini masih di harga 38 juta. Itu yang bagus banget. Maksimalnya 38 juta, tapi minimal bahkan ada yang sampai jual 23 juta deh. Kaget gue anjir. Ya kan? Gue mikir gitu kan, anjir, gue udah beli Yamaha R25 dengan harga yang lumayan ya kan, 38 apa 37 dulu. Dan sekarang pas gue lihat ada loh yang jual R25 23 juta. Jadi gue mikir-mikir, gue pengen upgrade ke X-Max misalnya kan, dijual aku berapa, ditukar tambah makin rusak harganya nih. Jadi ya nggak mungkin ya kan. Ya mungkin nanti sometime atau apa gimana, mungkin motor ini masih kejual 35 juta dan gue pengen beralih ke X-Max. Gue masih bisa mikir-mikir pengen beli gitu kan, pengen ganti. Ya mungkin nanti, karena gue masih cinta banget sama motor ini. Dan emang ini motor impian gue dari awal gitu teman-teman. Itu satu untuk R25 ya. Kalian gimana kalian dapetinnya? Mungkin dari dealer lebih mahal, dari perorangan lebih murah tapi lebih resiko. Jadi kalian harus lebih cek-cek lagi ketika kalian pengen beli lagi. Harus lebih teliti, jangan sampai nyesel gitu kan. Takutnya beli harga murah ternyata ada masalah gitu. Itu untuk Yamaha R25 yang pertama ya kan, kisaran 23 sampai 38 juta. Lalu yang kedua kita bahas Ninja, karena Ninja dan R25 ini udah dari lama, sedangkan CBR terakhir ya kan. Nah kita bahas Ninja. Untuk Kawasaki Ninja emang udah turun drastis juga, bahkan di bawahnya R25. Tapi gua nggak berani nyebut di bawah 23 karena memang ya yang dapat di harga murah banget R25 itu mungkin memang kondisinya gua nggak tahu, dan ada apa dengan motornya, atau mungkin emang temennya, atau mungkin apa jadi dijual murah, atau mungkin jual butuh ya kan, butuh uang jadi jual murah banget. Nah kalau untuk di Ninja ada yang jual 25 juta, ada 28 juta banyak. Jadi kisaran 25 sampai 32 maksimal, atau 35 lah kalau misalnya modifikasinya hedon banget gitu, 35 juta. Range-nya segitu ya, 25 sampai 35. Itu untuk Ninja Carbon dan Ninja FI Old. Sedangkan untuk Ninja New itu harganya 38 sampai 45, masih segitu. Bahkan ada yang sampai 50 ya dulu. Apa berapa? 48. Ya ada yang segitu, teman gua beli, teman kampus gua 48 kalau nggak salah, lupa gua. Nah oh ya, untuk R25 V2 ataupun yang R25 New juga masih lumayan mahal ya teman-teman. Jadi begitu. Wow,
Untuk R25 New juga masih di harga 40 jutaan, hampir mirip-mirip sama CBR 250 RR, tapi memang jarang motor langka kemasuknya sih. Kayak jadi lebih motor limited kesannya teman-teman. Gitu. Yuk gas. Oh, jangan deh. Nah, jadi untuk Ninja tadi berapa? 25 sampai 35 yang Ninja FI Old dan Ninja Karbu. Kalau untuk Ninja New itu 40-an, 40-an lah, sama R25 New itu 40-an segitulah. Nah, selanjutnya untuk CBR gua bahkan kaget ya, sekarang ada di harga 35 juta aja anjir. Coba aja dulu ya kan CBR seharga gitu, pas gua minang R25 mungkin gua nggak bakal milih kamu, Bi. Kasihan anjir. Ya kali nanti ngadat jangan ya, Bi. Gua tetap milih lu kok karena gua suka. Impian gua dari awal tuh Baby Shark gitu, teman-teman. Nah, jadi untuk si CBR ini harganya 35 ya, 38 deh, 38 sampai 48 ada, 50 ada, tergantung kondisi motornya dan modifikasi apa yang udah diterapkan di motornya teman-teman. Itu untuk CBR 250 RR ya. Nah, kita ngebahas lagi yang lebih murah tapi 250 cc. Itu ada di motor-motor 250 cc tapi satu silinder. Apa aja motornya? Yang pertama CBR 250R. Itu CBR lama ya teman-teman. Kenapa murah? Karena memang udah terlupakan, udah gimana ya, peminatnya juga udah kurang. Sekarang minimal 2 silinder ya, maksimal 4 silinder gitu kan. Gak apa-apa 4 silinder, gak apa-apa motor kecil, yang penting 4 silinder. Itu kata-kata orang yang apa ya, fans boy JTEC 25R. Padahal mah kalau misalnya suka motor ya suka motor aja, semua motor jangan dijudge gitu kan, jangan dikomentarin buruk. Karena sejatinya anak-anak motor ataupun yang hobi modifikasi itu selalu menghargai setiap karya dan setiap kendaraan gitu teman-teman. Nah, untuk 250R, CBR 250R itu di harga 25 juta ke bawah loh. Kaget gua anjir. Ya begitu adanya karena memang mungkin udah kendaraan lama juga, udah CBR old ya kan istilahnya. Bahkan R25 juga sekarang kan R25 old ya kan, Ninja FI old ya kan. Jadi untuk CBR 250R itu jatuhnya karena satu silinder sih, jadi harganya jatuh banget. Tapi sekarang banyak yang nyari karena memang orang-orang yang dulu nggak mampu beli ya kan, kayak gua aja nggak mampu dulu anjir gitu. Sekarang pada beli yang CBR 250R walaupun satu silinder, tapi emang motor impian dari dulu mungkin ya, jadi banyak yang beli. Dan sekarang motor CBR 250R yang punya modifnya hedon gila anjir, parah sih, keren lah pokoknya, top. Bahkan di dekal kayak CBR 1000 aja dapat tuh. Itu yang 150 ya. Kalau yang 2,5 kan lampunya satu kalau nggak salah, headlampnya tuh lampunya tetap dua kalau nggak salah, apa gimana lupa gua. Nah jadi gitu, itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu Kawasaki. Kalian pasti tahu lah motor 250 cc satu silinder dari Kawasaki, yaitu RR Mono sama 250 SL yang naked ya kan. Itu kurang laku juga karena memang pasarnya Indo dulu udah dari lama sih minimal 2 silinder lah gitu. Kalau sekarang minimal 4 silinder, jadi motor-motor 250 cc 2 silinder lebih murah lagi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang punya motor 250 cc 2 silinder, jangan sombong, tapi kalian harus bersyukur. Dan buat teman-teman yang memang belum kesampaian beli motor 250 cc 2 silinder ya kan, kalian jangan sampai kayak gini nih, alah cuman 250 cc doang 2 silinder. Kalian jangan kecot sana sini padahal kalian belum mampu beli gitu. Kalian mending banyak-banyak berdoa, kayak ngelihat orang naik motor 250 cc ya kan, sholawatin dulu aja kalau kata anak-anak gua ya kan teman-teman, kayak gitu. Karena ngedoain orang baik-baik, insya Allah doa baiknya itu berbalik ataupun kembali ke diri kita diri sendiri gitu teman-teman. Nah jadi seperti itu ya untuk video kali ini, bahas harga 250 cc 1 silinder dan 2 silinder. Kenapa bisa seturun itu harganya? Ya begitu adanya, karena memang kendaraan pasti mendapatkan penyusutan harga setiap tahunnya. Bahkan ketika kalian beli motornya, kalian baru keluar dari dealer, harga itu udah menyusut.
Percayalah, coba kalian baru beli, jual lagi pasti udah turun harganya gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai Yamaha R25 ataupun motor 250 cc lainnya ataupun modifikasi ataupun yang lainnya, kalian bisa komentar di bawah ya kan. Atau kalau misalnya ada pertanyaan malu komentar di YouTube, kalian bisa DM ke IG gua ya, Instagramnya di sini. Yuk, Instagramnya di sini yaitu wididi_hd. Dan kalau misal kalian tahu nih atau orang dealer ya kan, harga-harga sekarang ya kan, atau kalian orang dealer, kalian bisa promosi di bawah aja di komentar. Nanti siapa tahu ada orang yang nonton video ini dan satu kota sama kalian, siapa tahu kan langsung beli motornya ke tempat kalian gitu. Asal mantap. Pakai X-Max sekarang ya, jarang pakai R25 New-nya. Katanya sih mau dijual gitu. Ya, mungkin cukup sekian video gua kali ini. Oh iya, itu contoh ya. Contoh real dari video ini itu tadi Asalman sekarang pakai X-Max ya kan. Dan rencananya R25 mau dijual, berarti Asalman termasuk yang tadi minat atau perubahan minat ya kan gitu teman-teman. Ini mau kemana nih Pak? Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video gua kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Ini bis kalau nyalip suka edan ya. Wah, keren nih. Wah, anak-anak juga pada beralih nih ke mobil Honda Civic lama. Civic Genio, Civic FD, Civic Vario, apalagi ya? Civic Grand, LE, wih keren wih, mantap. Dan itu contoh mindset, mendingan gua main mobil karena bosan mungkin naik motor gitu. Dah, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Bye bye, see you on the next video. I'm begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, hade. Jangan lupa like and subscribe.